teman-teman ya, April bulan keempat yang berarti adalah bisa jadi kestabilan ya, keseimbangan, tapi ada juga loh banyak yang menghindari yang keempat gitu kan. Karena katanya ketidakberuntungan, kesialan dan so on lah ya teman-teman. Macam-macam pendapatnya orang ya. Tentunya kalian juga punya pendapat masing-masing ya, tergantung dari cara kita melihat ya, dari perspektifnya kita kayak apa ya. Sama seperti semua hari ya, semua momen juga baik teman-teman. Oracle Card Indonesia juga melihat bahwa semua baik gitu ya. Bulan keempat pun juga akan jadi bulan yang baik, berkah ya. Berkah-berkah yang baik juga akan berhamburan, bertaburan, tumpah ruah di bulan ini pastinya seperti itu. Nah, semoga bacaan ini ya bisa memacu semangatnya teman-teman untuk tetap semangat ngadepin bulan ini. Afirmasikan yang positif yuk ya. Oke, kita akan menuju ke teman-teman Sagittarius ya di readingan kali ini. Buat teman-teman Sagittarius yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, silahkan ya. Di description ada alamat email, kalian boleh klik di sana teman-teman ya. Kalian boleh kirimkan email ya untuk kalian yang mau tanya-tanya tentang private reading seperti apa, term and conditionnya bagaimana ya. Dan juga di description ada link untuk kalian menuju ke 3 channel lainnya dari Oracle Card Indonesia, which is itu adalah Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Jadi nggak melulu readingan teman-teman, tapi ada juga sound terapi ya, dimana kalian bisa menerapi diri ya melalui brainwave atau binaural yang udah aku bikin ya. Aku bikin dengan ketulusan, keikhlasan buat kalian semua supaya jauh lebih baik ya, lebih baik dan lebih baik lagi pastinya. Oke, tetap semangat ngadepin hidup ini teman-teman ya. Yuk kita baca ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I replay with a beautiful word for you. Sagittarius, kita baca yang pertama terlebih dahulu ya. Kita bakalan baca ini overall ya, keuangan, percintaan, kesehatan, lalu berkah-berkah baik yang mungkin terjadi apa aja ya. Bulan ini kita lihat secara overall dulu yuk ya. Overall dulu seperti apa, kita lihat saja. Hope. Oke, ada destination, lalu ada moment. Oke. Bulan ini bulan sibuk banget gitu. Bulan sibuk banget ya, hal-hal yang dikerjakan juga banyak ya, terutama untuk pekerjaan kamu teman-teman. Tapi ya, untuk problem-problem yang berkaitan dengan relationship ini banyak hal yang bikin kurang nyaman ya teman-teman ya. Artinya banyak hal yang diharapkan gak sesuai dengan kenyataan kayak gitu-gitu ya, yang menyebabkan kamu itu pada akhirnya banyak merenung, banyak apa sih, kayak menarik diri ya untuk berpikir gitu kan, untuk memahami situasi dan kondisinya itu seperti apa yang terjadi sebenarnya. Lalu juga ada hal-hal dimana mungkin orang-orang ya atau lingkungan jadi ikut-ikutan nih ya, jadi yang melihat kamu sebagai sesuatu hal yang gitu aja gitu loh ya, seperti itu, memandang sebelah mata gitu. Yang jelas ini problem-problem yang berkaitan dengan hubungan ya atau relationship. Entah itu relationship kamu dengan seseorang ya, dalam artian pasangan kamu, orang yang kamu PDKT-in, atau keluarga ya. Bisa jadi adalah seperti itu. Karena orang yang bisa banget ya menggoyahkan kita secara emosi dan perasaan kebanyakan atau rata-rata adalah orang yang dekat dengan secara emosional dengan kita teman-teman ya. Kalau enggak pun ya pasti enggak akan yang membawa badai yang sangat besar ya, kecuali orangnya benar-benar ini banget ya, alay-alainya gitu ya, orang nggak kenal juga tetap aja dipikirin gitu kan ngomong apa. Nah seperti itu sih teman-teman ya. Waktu kamu banyak di luar ya, di luar itu artinya adalah banyak habis untuk orang-orang ya di luar dari diri kamu ya. Terus habis gitu juga waktunya kamu tuh habis buat orang lain pula, buat pekerjaan pula, sehingga capek dan lelahnya kamu itu karena kamu bahkan gak sempat untuk me time dengan diri kamu sendiri ya, untuk istirahat atau jeda sejenak lah di bulan ini ya. Begitulah ya, semoga membaik ya teman-teman ya. Nah sekarang kita bakalan menuju ke keuangan ya, love reading, kesehatan kalian ya, dan berkah yang baik yang mungkin terjadi. Kita baca keuangan dulu ya teman-teman ya, keuangan dulu kita lihat.
Keuangan masih ada hubungannya dengan ini ya, keluarga ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar kamu banyak beban ya, selama ini harus menanggung ini menanggung itu gitu kan, yang hubungannya dengan keluarga nih teman-teman. Tapi ya kali ini di bulan ini please ya belajar yuk bilang nggak cukup, atau enggak ya bilang cukup gitu tuh, belajarlah teman-teman ya. Karena ya jujur itu pasti akan jauh lebih enteng kan untuk hidup kita, jujur lebih apa adanya. Kalau emang ada ya ngomong ada gitu, kalau emang enggak ya ngomong aja enggak gitu loh teman-teman. Jangan terbeban oleh sesuatu hal yang harus dan harus. Bukan berarti kamu nggak berusaha gitu, tapi jangan menjadikan itu sesuatu hal yang pada akhirnya akan mengikat kamu secara emosi dan perasaan dan jadi capek gitu loh. Jangan gitu, jujur aja. Kalaupun ada orang yang mau minjem dan itu keluarga dan memang ada ya, tapi adanya untuk prioritas lain yang jauh lebih penting, ya pentingkanlah yang prioritas terlebih dahulu. Jangan karena aduh kasihan, aduh pinjemin deh, ntar kamu kelabakan sendiri, bingung kan ya, malah kayak begitu. Ntar pokoknya kalau misalkan kayak gitu tuh akan selalu salah gitu loh teman-teman ya, akan selalu salah dilihatnya. Apapun langkah yang kita ambil ya, apalagi kalau misalkan kamu berada di satu lingkungan yang toksik ya, keluarga yang nggak mau ibaratnya ngerti atau paham situasi dan kondisi kamu ya. Apapun yang kamu ambil langkahnya dan sebagainya pasti akan jadi satu hal yang ya salah gitu loh, akan selalu salah dan salah terus-terusan teman-teman. Jadi ya yuk gitu, belajar untuk lebih apa adanya ya, jujur aja. Karena sebenarnya itu kan yang bikin kita takut-takutan sendiri itu kan diri kita ya, sungkan-sungkanan sendiri ya pastinya diri kita sendiri gitu. Nah peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan yang ditunggu selama ini nih ada teman-teman ya. Ada tawaran-tawaran yang mungkin kamu bisa pertimbangkan di bulan ini ya. Bagus nih, peluangnya ada ya, tawarannya juga ada, tergantung sama kamu berani apa enggak. Karena ini adalah hal-hal yang mungkin selama ini kamu udah ibaratnya itu udah tunggu ya selama ini, peluang-peluang ini. Tapi kalau misalkan ada banyak ya, pikirkan dulu baik-baik, pertimbangkan dulu baik-baik ya, seperti itu. Lalu juga ada reality home ya. Jangan karena apa yang harus kamu tanggung ya teman-teman ya, lalu ibaratnya kamu tuh jadi kayak apa sih, harus dan harus gitu kan ya. Terus idealis di awang-awang malah nggak melakukan apa-apa saking bingungnya gitu. Lakukan yang bisa kamu lakukan aja gitu ya, pekerjaan nyata yang bisa dilakukan sekarang. Jangan cuma nunggu ini nunggu itu, nunggu ini nunggu itu ya. Idealis malah jadi nggak karu-karuan ya. Punya mimpi boleh, tapi kamu juga mesti lihat secara kenyataan itu seperti apa ya. Seperti itu di bulan ini ya teman-teman ya, di bulan ini untuk keuangan, pekerjaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan materi ya, seperti itu. Lalu kita bakalan menuju ke love reading ya. Kita lihat love readingnya kamu untuk buat kalian yang jomblo ya, lalu yang relationship teman-teman, dan juga yang terjebak di complicated relationship. Buat kalian yang jomblo ya, sementara waktu fokus sama keluarga dulu aja ya teman-teman ya, karena ini keluarga lagi butuh yang namanya ibaratnya itu perhatian lebih ya teman-teman ya, seperti itu. Walaupun mungkin ya ada beberapa hal yang harus kamu korbankan ya teman-teman ya, tapi ya yuk belajar dulu yuk untuk lebih fokus ya, untuk menguasai diri dan perasaan ya. Ada hal-hal dimana memang sesuatu hal ya memang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Ini maksudnya family itu bukan berarti kamu harus family gitu ya terus-terusan gitu ya, enggak gitu juga teman-teman ya, tapi lebih ke kayak oke, fokus ke family itu membenahi apa yang sebaiknya dibenahi. Contoh kalau misalkan tadi kita bicara mengenai keuangan gitu kan ya, jangan maksain diri kamu terus-terusan teman-teman. Karena kenapa? Karena kamu juga nggak mengajarkan kemandirian ya sama keluarga gitu ya. Artinya bukan berarti kamu juga nggak bantu dan egois loh ya, enggak teman-teman, berbeda. Yang namanya kita selalu membantu dan selalu ada dan apa ya, apalagi kalau misalkan kita anak ya teman-teman ya, itu wajib ngasih gitu kan, tergantung sama kalian sih ya. Tapi kalau
uh, mau gitu, ibaratnya kamu punya saudara dan mau membantu dia ya, bukan berarti kamu terusan harus bertanggung jawab untuk sesuatu hal yang sebenarnya nggak harus kamu pertanggungjawabkan, karena dengan begitu kamu nggak ngajarin tanggung jawab sama yang lain gitu loh. Jadi ada pos-posnya sendiri. Tapi kalau misalkan pada akhirnya bantuan kamu ini jadi bumerang ya, sebaiknya ya nggak usah teman-teman ya, kayak begitu. Sebaiknya dipertimbangkan lagi maksudnya ya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, lalu ada illusion ya. Kalau misalkan kita lihat ya, perbedaan yang namanya prinsip ya untuk kalian yang have a relationship ya teman-teman ya. Ini mungkin gak sih ya, pastilah gitu kan. Namanya kalau misalkan kita pasangan ya, walaupun pasangan udah lama pun kadang-kadang juga kita pasti beda prinsip, namanya juga manusianya beda-beda gitu kan ya. Aku dan kamu namanya berbeda, nama aja udah beda gitu kan ya, seperti itu. Kadang nama sama aja gitu kan tetap aja prinsipnya juga bisa jadi beda teman-teman. Nah, jangan menunda masalah teman-teman. Kalau misalkan ada masalah di antara kalian ya, apalagi buat kalian yang udah punya pasangan ya, kita baca untuk yang have relationship ya teman-teman. Jangan nunda masalah. Kalau memang bisa diselesaikan, dibicarakan baik-baik ya, bicarakanlah gitu. Karena ditunda gak akan menyelesaikan apa-apa gitu. Perasaan-perasaan merasa berkorban untuk sesuatu hal yang sia-sia ini ada ya, potensinya di bulan ini ya. Jadi ya balik lagi ya, kalau ada perbedaan prinsip, kalau ada perbedaan pandangan, itu diselesaikan, bukan untuk disatukan, tapi diambil jalan tengah atau win-win solutionnya itu seperti apa, kayak gitu. Jadi kalau ada apa-apa, jangan menunda apa-apa ya. Lalu buat kalian yang have a complicated relationship ya, lagi complicated relationship, jangan ditambahin tambah complicated dengan apa, dengan gampang banget yang namanya jatuh cinta gitu kan sesaat ya. Terus habis gitu juga jenuh, bosen, terus ganti lagi gitu. Jangan dong ya. Kalau emang udah memutuskan satu orang teman-teman ya, bikin kegiatan bersama yang positif ya. Kalau emang ibaratnya serius gitu kan ya, bosan atau jenuh itu bukan ditukar tambah orangnya ya, bukan, tapi lakukan sesuatu hal yang belajar merawat satu hubungan dengan melakukan kegiatan-kegiatan bersama yang positif, yang kayak gitu loh teman-teman. Pasti kita tuh mau berbuat yang terbaik gak sih buat orang yang kita sayang, pasti seperti itu. Nah, baik ini ya teman-teman, kadang-kadang itu persepsinya orang kan beda-beda ya teman-teman ya. Karena kadangkala apa yang menurut kamu baik ya belum tentu menurut pasangan kamu tuh baik ya, sebaliknya pun juga kayak begitu. Nah, sayangnya baik dengan versinya pikiran masing-masing ini kadangkala ya malah tidak saling melibatkan gitu, semua sibuk dengan pikirannya sendiri-sendiri ya, untuk bersama gitu kan ya, dengan dalih nanti supaya beginilah, supaya begitulah gitu ya, bikin capek, nggak bikin terluka, biar aku aja gitu, saking sayangnya. Nah, ini malah jadi sesuatu yang bikin complicated teman-teman ya, karena tidak yang namanya melibatkan ya, malahan mengundang pemikiran yang kayak macam-macam gitu loh ya, seperti itu ya, kebanyakan kayak begitu ya, jadi salah paham ya. Right ya teman-teman, ini buat kalian ya di percintaan ya. Nah, sekarang kita menuju ke kesehatan kamu ya. Kesehatan kamu kayak gimana? Alright, kesehatan kamu itu ada transformation, berubah yuk ya, berubah karena bulan ini bulan kamu sibuk banget kan ya, sangat sibuk sehingga stamina juga harus luar biasa. Nah, kalau staminanya dipompa dengan hal-hal yang sifatnya kimia ya teman-teman ya, obat dan sebagainya, itu kan ya oke lah gitu kan, kayak suplemen dan apa butuh ya, silahkan teman-teman. Tapi kalau misalkan bisa dimulai dengan perubahan gaya hidup yang jauh lebih baik ya, ini akan banyak membantu. Dan jangan menunda sesuatu hal ya, apalagi yang berkaitan dengan kesehatan. Kalau olahraga ditunda ya kamu tahu sendiri efeknya bakalan kayak bagaimana kan ya, seperti itu teman-teman. Terus habis itu sakit-sakit yang selama ini kamu sepelein ya, jangan disepelein ya, karena ini bisa jadi ya sakit-sakit yang tersembunyi ini butuh perhatian banget, akhirnya keluar lah gitu ya.
yang disepelekan. Dan kalau misalkan kita tulus sayang sama badannya kita juga pasti akan tulus sayang sama kita sendiri gitu ya. Jadi seperti itulah ya, imbal balik teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita nggak memahami badan kita dengan baik, terus kita juga seenaknya sendiri sama badan kita, ya jangan ngarep ya. Karena kalau kita bicara masalah kesehatan tuh kita nggak bicara tentang hari ini aja ya teman-teman ya. Apa yang kamu rasakan di kesehatan kamu hari ini ya, ini adalah hasil dari perbuatan kamu ya selama periode yang sebelumnya. Jadi ya kalau kamu mau masa depan kamu itu baik ya, besoknya lagi sempat merit ya, besoknya lagi sempat punya anak, terus sempat yang namanya anaknya gede gitu kan, terus sempat ya apalah gitu ya, kepingin seperti itu, jangka panjang ya pikirnya, jaga keseimbangan hidupnya kamu ya, bukan cuman buat saat ini aja ya. Kamu olahraga saat ini ya hasilnya bakalan kamu nikmati besok di kesehatan kamu ya. Ya kak, kan nikmati aja dong gitu kan, kita nggak pernah tahu waktu dari alam semesta ini kapan ngambilnya kita. Iya tapi kalau nggak dijaga juga, kalau ternyata usia kamu dikasih berkah yang panjang ya kan, terus sakit-sakitan kan nggak mau juga kan ya. Ya ayo teman-teman, dijaga dengan baik ya, punyalah rencana untuk bisa yang namanya membuat badan kamu jauh lebih sehat dan lebih sehat lagi. Oke ya, right, ini buat kesehatan kamu. Nah sekarang kita bakal lihat nih teman-teman ya, berkah-berkah ya, hal-hal yang mungkin terjadi ya, hal-hal baik teman-teman, kabar baik yang bakalan mampir di bulan ini ya. Apa sih ya, ntar jangan nanya ya, apa kak kabar baiknya ya, dengerin sampai selesai ya guys ya. Oke, kamu dapat keadilan ya seperti yang kamu inginkan teman-teman ya, mendapatkan keadilan. Nah, dari hal-hal apa? Dari keberanian yang kamu lakukan ini ya. Jadi kemungkinan besar ada kenekatan yang kamu lakukan di bulan ini teman-teman, yang menghasilkan satu perubahan ya mengenai keadilan yang selama ini kamu inginkan ya dalam hidup. Bisa jadi masalah-masalah yang berkaitan dengan relationship ya, bisa jadi dengan pekerjaan teman-teman ya, seperti itu bisa jadi ya, macam-macam nih. Ini hal baik teman-teman. Nah keinginan kamu pada akhirnya bisa diterima juga ya, yang kamu inginkan selama ini yang gak didukung, gak diperlakukan dengan adil ya, pada akhirnya bisa dilihat nih ya, ternyata gak seperti ketakutan kamu selama ini gitu loh ya, bahwa semuanya juga baik-baik aja. Dan bagusnya lagi di bulan ini ada perbaikan nyata, peningkatan ya, dari hal-hal yang kemarin-kemarin tertunda teman-teman, akhirnya kamu bisa dapetin ya. Ini kayak jackpot bertubi-tubi datang, habis ini ya, hal baik yang datang ya, seperti itu. Jadi bagus nih yang kamu nanti gitu kan ya, dari semua aspek kehidupan ya, seperti ini. Oke teman-teman, ini hal-hal baiknya ya, semoga semuanya terjadi tiga-tiganya, amin ya teman-teman. Nah sekarang ini yang paling penting nih, saran-saran buat kamu ngadepin ya bulan ini apa. Oke, hati-hati terperangkap hasrat sesaat ya teman-teman ya. Indikasi ada pihak ketiga dalam satu hubungan bisa, ataupun pihak ketiga dalam artian bersenang-senang yang terlalu berlebihan juga bisa ya, makan terlalu berlebihan, over dan sebagainya ya. Lalu juga lebih menyeimbangkan antara relationship dengan pekerjaan ya, kalau memang kamu udah punya pasangan teman-teman atau keluarga ya, seperti itu. Lalu juga untuk emosi dan perasaan di bulan ini ya, yuk kontrol emosinya, pengendalian diri itu akan jauh lebih baik ya, bikin kamu tambah sehat juga teman-teman ya. Go with the flow ya, bukan terikut arus teman-teman ya, tapi lebih ke go with the flow ya, mengalir sih ya, lebih lentur, lebih lembut lagi ya. Dan jangan ini sih teman-teman ya, nggak perlu gengsi buat say sorry gitu. Kadang-kadang ya namanya juga manusia ya, ada tempatnya kita itu penuh dengan kilaf ya, tapi jangan kilaf diulangin terus ya guys ya, ntar jadi ini sorry gue kilaf gitu, kilafnya tapi berpuluh-puluh kali ya, jangan juga ya, nggak belajar dong kamu kalau kayak gitu.
bangkit ya. Kalau misalkan kamu lagi jatuh ya, jangan kehilangan harapannya kamu, keberanian kamu. Teman-teman, hidup itu adalah proses. Kalaupun sekarang ini kamu berada di satu proses atau titik yang agak kurang menyenangkan ya untuk hidupnya kamu ya, tetap semangat. Karena apa? Karena yang bisa ngebangkitin diri kita ya diri kita sendiri. Orang lain bisa gak sih? Ya gak bisa. Kalau kita gak mau ya, mereka mau berbusa-busa ngomongnya juga, kita akan tetap larut dengan pendapat kita sendiri, pikiran kita sendiri ya, seperti itu. Oke, selalu milih jalan yang baik dalam hidup teman-teman ya. Belajar melihat dari sudut pandang yang luas, tidak terjebak di kesenangan sesaat ya. Oke, teman-teman, ini adalah buat kalian semua di bulan ini ya. Semoga semuanya baik adanya, amin ya, dan bisa dijalani dengan lebih oke daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Nah, kita bakalan jumpa lagi ya di next monthly reading teman-teman, next month. Semoga next month ceritanya jauh lebih baik dan lebih baik ya. Bulan ini lebih baik, bulan depan jauh lebih baik lagi. Oke? Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day.